bagi para pelaku pasar setelah sebelumnya selama 1 pekan terakhir kita sempat disuguhkan dengan berita voting terhadap paket bantuan ekonomi dari pemerintahan AS atau pemerintahan Trump dalam hal ini. Tapi ternyata lagi-lagi Senat kembali stuck dan tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Bahkan kabar terakhir harusnya hari ini akan terjadi voting, tapi menurut rumor yang beredar, Schumer mengatakan bahwa hari ini tidak ada voting. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama jika ternyata deadline dari work from home yang digagas oleh Presiden Trump sudah selesai. Jika terjadi perpanjangan waktu, maka kemungkinan potensinya mau tidak mau Senat harus menggolkan paket bantuan tersebut. Ataukah mungkin ini lebih kepada politis? Lalu kemudian dengan Fed sebagai dewa penolong, apa yang terjadi? Fed kembali menegaskan tentang paket QE yang digelontorkan untuk kali ini jauh berbeda dengan apa yang sempat terjadi di tahun 2008-2009. Jika di 2008-2009 QE hanya berkisar QE 1, 2, 3, maka kali ini Fed mengatakan bahwa QE kali ini tidak ada batasan waktu alias unlimited. Wow, itu sudah sangat-sangat jelas. Harusnya itu menjadi sinyalman yang cukup baik untuk safe haven gold. Mengapa? Kita lihat refleksi 2008-2009, QE1, QE2, QE3 itu menghantarkan emas sampai menyentuh areal 1900 atau bahkan areal all time high di 1920. Namun kemudian tergelincir saat QE3 selesai, lalu kemudian perlahan tapi pasti Fed menarik semua stimulus yang ada. Dan kali ini dengan QE unlimited time, seharusnya gold akan lebih mudah untuk mengalami rally lebih lanjut, karena mau tidak mau semua central bank harus lebih memperbanyak lagi aset ataupun cadangan emasnya. Well, secara tidak langsung sebetulnya ini adalah dampak dari QE tersebut yang akan berpotensi menekan US dollar. So kita lihat untuk kali ini apakah potensi kelanjutan untuk kenaikan masih ada apa tidak. Yang harus Anda pahami di sini ada beberapa area yang cenderung menurut saya ini akan menjadi batu sandungan untuk keadaan rally. Tapi kalau ini berhasil tembus, wow, mungkin 2 hari ke depan kita bisa saja menemukan kembali area 1600. Wow, sangat menarik ya. Kita lihat technical view untuk kali ini 24 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 24 Maret 2020 per jam 13:26 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi ini dibuka di 1554.00, lalu terendah adalah 1552.90. Namun sempat spike ternyata hingga mencapai 1584.30 dan kali ini terbenam kembali 1560. Kita lihat potensi kenaikan masih ada atau tidak, karena beberapa waktu yang lalu juga sempat spike seperti ini, ternyata tertahan di area 54 lalu kemudian turun di bawah 1500. Nah sekarang ternyata sempat spike hingga 1584.30 lalu kemudian kembali berada di titik tengah di area 1560. Nah kalau misalkan Anda lihat dari potensial candlestick di daily chart, ini yang sempat kemarin kita ulas ya teman-teman, di mana area kenaikan itu sebetulnya sempat diberikan sinyal dari 2 candle terakhir di tanggal 19 ataupun tanggal 20 Maret. Dan di sini betul-betul bullish engulfing dan akhirnya terkonfirmasi dengan sangat sempurna di tanggal 23 Maret yang lalu atau kemarin, dengan areal kenaikan mencapai 1560.70. Artinya buat Anda yang sempat mengikuti dan menyimak terutama dengan uraian yang sempat kami sampaikan di channel YouTube Agrodana Futures Official, selamat, Anda sudah mendapatkan area profit yang cukup baik dan juga mendapatkan area buy yang sangat-sangat baik. Oke, apakah kali ini akan terjadi penurunan atau tidak? Saya dengan sangat berat hati mengatakan ya, potensi penurunan masih akan tetap ada. Terutama jika kita bicara tentang technical, Anda bisa lihat di sini 50% area retracement di daily chart ini berada di angka 1577.00. Mungkin Anda sempat simak di dalam channel YouTube atau channel podcast kami, Agrodana Futures Official, yang bisa Anda dengarkan dari Google Podcast ataupun Apple Podcast ataupun Spotify. Saya di situ sempat menyebutkan tentang potensi 1577 ini akan menjadi penentu. Jadi kuncinya seperti ini. Andai kata hari ini ternyata candlestick berhasil sustain atau stabil di atas area 50%, atau let's say di angka 1578 dia ditutup, maka kemungkinan potensi esok hari masih bisa untuk melanjutkan kenaikan, setidaknya mungkin saja mencapai area 1600 kembali. Tapi kalau ternyata malam ini dia tidak berhasil sustain atau stabil di atas 1577, let's say
berada di area 1576 ataupun 1574 lalu kemudian tergelincir. Nah, terus kemudian dia rebound tapi tertahan lagi di area 1574, itu pertanda bahwa Anda harus merubah strategi Anda dan karena kemungkinan esok hari itu akan terjadi penurunan lebih lanjut. Di sini area support di area yang paling terdekat adalah 1552 seperti yang sempat tercipta di pagi hari tadi 1552.90 dan support kedua berikutnya adalah area 38.2% dari Fibonacci retracement 1547.20. Jadi dua area itu yang harus Anda awasi karena kemungkinan potensi pergerakan setidaknya hari ini dia akan bergerak di kisaran 1577 sampai 1547. Harap perhatikan mana yang duluan lebih dulu ditembus, maka itu yang kemungkinan akan berlanjut. Kalau ternyata 1547 yang ditembus duluan, harap perhatikan Anda langsung switch posisi Anda, kemudian jika ternyata 1577 yang lebih dulu disentuh bahkan ditembus, maka itu adalah layak untuk menahan kurang lebih hingga 1584 ataupun target selanjutnya. Sekarang di H4, ini adalah area yang sempat kita awasi beberapa hari yang terakhir, kurang lebih dengan area rectangle dan ternyata berhasil ditembus ya. Walaupun ini kalau misalkan saya asumsikan seperti ini ya. Ini tembus. Nah, ini sebetulnya kuncinya kalau misalkan ini sudah ditembus, kita asumsikan bearish rectangle itu gagal. Dan berarti target selanjutnya itu Anda harus mencari pullback terlebih dahulu. Nah, pullback yang lebih dominan atau lebih ideal adalah 1547 ternyata untuk melakukan area buy. Tapi sayangnya pagi ini begitu dia sentuh 1552 dia langsung rebound dan melakukan rally hingga 1584. Apakah sudah aman? Hati-hati. Kalau misalkan saya hapus ini area rectangle, oke, area garis yang sebelumnya juga saya hapus. Oke, kita lihat outlooknya kalau saya perkecil, kurang lebih outlooknya seperti ini. Ingat bahwa beberapa waktu yang lalu sempat terjadi double top, lalu kemudian dia tergelincir dan ini adalah area neckline. Artinya 1564 ini adalah area neckline yang sebelumnya menjadi area neckline dari double top. Dan double top tersebut targetnya sudah selesai, lalu sekarang dia muncul sebagai double bottom area. Dan neckline juga berada tepat di area 1544 kala itu dan berhasil ditembus, lalu kemudian sekarang berada di tempat persinggahan. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kita dengan cara gampangnya, kita juga bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti demikian. Oke, ini adalah wave terakhir yang menurut saya paling ekstrim. Nah, Anda bisa lihat di sini 50% berada di area 1558.60 dan area 61.8% itu berada kurang lebih di area 1586.90. Artinya apa? Artinya area tertinggi yang sempat tercipta pagi hari ini hingga siang hari ini yaitu 1584.30 berfungsi sebagai area resisten kuat yang kemungkinan hanya selisih sedikit saja dari area 61.8%. Dan jika itu terus berlangsung, maka kita lupakan potensi 1600 karena kemungkinan potensi penurunan akan kembali terjadi. So, arealnya 61.8% di 1586 dan 50% 1561. So far so good karena terjadi penurunan sampai 1559 dan itu kesempatan Anda untuk melakukan buy terlebih dahulu, kurang lebih dengan target-target yang lebih spesifik. Target saya sebetulnya untuk hari ini melakukan buy di area 1565 ataupun 1566 dengan target pertama 1571 dan target kedua adalah 1577. Kenapa tidak mencantumkan 1584? Karena saya menjaga kemungkinan potensi rejection di dekat-dekat area tersebut. Nah, kalau Anda ternyata tadi sudah sempat mendapatkan area 1561 atau bahkan lebih rendah, karena tadi sempat muncul 1559, itu berarti Anda harus sesuaikan TP Anda di area 1567 TP pertama dan TP kedua Anda harusnya berada di 1572 ataupun 1574. Dan stop loss dari saya adalah 1557.00 untuk mengantisipasi kemungkinan area ini ditembus lalu kemudian dia tergelincir kembali karena dia tidak sustain dari area daily chart 1577. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.